untuk Kutex ya. Juga menjadi bahan baku juga. Demikian juga pembelian melalui online juga dilakukan. Jadi mereka tidak beli langsung tapi juga ada yang dengan cara online. Dari hasil ini mereka juga ada niatan untuk berbisnis jual bahan peledak, jual bom. Jadi ini sudah ada ininya, sudah ada indikasi awal yang terbukti. Artinya bahwa dengan keberhasilan mereka membuat bom ini, mereka nanti akan menerima pesanan bom dari kelompok-kelompok mana saja yang membutuhkan bom. Jadi tadi berkaitan mencoba sabu-sabu, karena Rio ini kan backgroundnya dari Fakultas Pertanian. Jadi hobi kimia, masalah kimia sangat memahami. Jadi dia tadi ada niatan untuk membuat sabu-sabu, dan terakhir ini ternyata bom ini juga diperdagangkan. Jadi ingin dagang agar mungkin dapat untung, di samping melakukan eksekusi sendiri. Sangat diyakini dari pola komunikasinya berkomunikasi dengan Bahru Naim. Jadi ini grupnya Bahru Naim. Kita masih melakukan penyelidikan aliran dana. Jadi saya tidak bisa sebutkan dulu aliran dana yang mereka dapat. Memang ada aliran dari luar, ini masih dalam pendalaman. Koordinasi dengan jalur-jalur kerjasama Interpol masih diupayakan. Yang jelas tentu uang-uang yang mereka kumpulkan sendiri tentu belumlah cukup ya. Jadi memang memerlukan sebuah modal yang cukup besar tentu untuk mengumpulkan barang-barang yang mereka persiapkan ini. Jadi ini grup Majalengka, jadi total sampai hari ini tetap 4. Yang terakhir Hendra yang tertangkap tadi di bilangan di Tangerang ya. Sasaran termasuk vihara. Kemudian yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan kelompok yang ingin mendompleng aksi 4 November. Nah ini memang mereka dasarnya adalah foreign terrorist fighter. Artinya itu grup-grup yang mempersiapkan mereka yang akan berangkat menuju Suriah atau Irak untuk bergabung dengan ISIS. Jadi target mereka adalah bagaimana gabung ikut dalam perjuangan mewujudkan daulah Islamiyah. Jadi mereka sudah terinspirasi dengan ajaran-ajaran ISIS. Jadi yang menarik ini moto dari ISIS ya, atau JAD yang mereka selama ini pahami. Lebih baik jadi serigala 1 hari daripada jadi kambing sepanjang masa. Jadi bisa dipahami sendiri ya. Jadi moto mereka itu lebih baik jadi serigala 1 hari daripada jadi kambing sepanjang masa. Jadi mereka bawaannya mau melakukan tindakan-tindakan terus. Dan grup-grup ini juga telah melakukan pemetaan, bahkan sampai beberapa lokasi strategis ya, termasuk lokasi istana, coba dipelajari oleh mereka itu. Jadi motivasi mereka itu ingin memanfaatkan kerusuhan yang terjadi sekaligus untuk ikut agar misi mereka bisa diwujudkan. Jadi kalau kita berbicara daulah Islamiyah, berarti kan ini motifnya motif politik. Jadi setiap orang yang berkeinginan untuk membentuk negara Islam, itu pasti kita bisa menilai bahwa ini punya motif politik. Jadi bukan motif sekedar teror dan sebagainya. Yang jelas mereka platformnya ISIS, Islamic State, di mana ingin mereka melakukan itu. Dan mereka ini juga apabila mereka berhasil, maka rencana-rencana mereka itu antara lain ya mengibarkan bendera mereka itu.
walaupun mereka kecil, kelompok seperti ini, kita tidak bisa pandang remeh tentunya. Yang jelas mereka mencoba mengembangkan pengaruh dunia luar, pengaruh masyarakat untuk menjadi besar. Itu yang kita waspadai. Jadi tentu ini tidak sejalan dengan prinsip dasar negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Istilah makar itu jadi bisa terkonfirmasi bermacam-macam kan dari beberapa temuan ini. Kalau kita lihat kelompok ini saja motifnya sudah jelas, ada motif pendirian negara Islam. Oh, dia kan kecil dan sebagainya. Tetapi bisa jadi targetnya bukan saat ini. Tetapi bagaimana terus bergulir dan kemudian mencari momen-momen tertentu, mencari perhatian masyarakat luas. Malam itu saja yang jelas mereka sudah melakukan pengorganisasian. Ada yang berangkat ke daerah Penjaringan, ke daerah depan istana dan DPR RI. Jadi mereka sudah melihat nanti momennya, gulirannya seperti apa. Kira-kira ending dari rusuh dalam tanda petik yang sempat terjadi sesaat itu, dia akan bergulir atau dia berhenti. Maka ketika itu bergulir, maka dia akan ikut dalam guliran itu. Termasuk kegagalan seandainya petugas mengantisipasi kerusuhan yang terjadi di Penjaringan ataupun gagal dalam mengelola massa di depan gedung DPR MPR. Seperti apa misalkan akhirnya mereka menduduki gedung DPR MPR. Ya mereka pasti targetnya mengibarkan bendera mereka di sana. Jadi kita berusaha mencegah itu tidak terjadi. Upaya untuk merebut senjata juga digagalkan. Dalam artian mereka tidak berhasil dikarenakan prinsip pengamanan kemarin memang kita tidak mengedepankan tindakan-tindakan represif, apalagi menggunakan senjata api. Karena kita tetap persuasif, preventif, meminimalisir risiko. Walaupun kita tahu bahwa 18 petugas luka-luka dan kemudian ada sejumlah harta benda milik Polri, milik TNI dirusak oleh massa dan bahkan ada yang dibakar. Jadi dia sudah setting sedemikian rupa itu. Jadi ada yang membakar, ada yang mengganggu petugas di depan agar bisa jebol ke dalam istana. Demikian juga ada yang di gedung DPR RI. Karena malam itu kan petugas menerapkan strik tidak bisa masuk ke dalam. Jadi ini bukan apa-apa. Jadi kalau rumah rakyat itu digunakan untuk kepentingan yang baik, tentu kita tidak ada masalah. Itu adalah tempat rumah rakyat yang tentunya sangat bagus untuk dimanfaatkan dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi di negara kita. Tapi kalau demokrasi anarki, tentu kita harus kawal. Petugas harus jaga, jangan terjadi. Jadi pembatasan hak-hak warga negara ketika tentu terjadi pelanggaran hak orang lain, pelanggaran hukum, pelanggaran ketertiban umum. Apalagi yang sifatnya memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Maka Polri, TNI, maka kan strict. Tidak bisa mengikuti keinginan mereka. Kita tidak ingin masuk dalam skenario yang mereka buat atau mereka inginkan dari kondisi yang berkembang di lapangan, dari dinamika yang terjadi. Oleh karena itulah upaya-upaya menggagalkan untuk tidak terjadinya peristiwa itu kira-kira demikian. Berkaitan dengan sedikit masalah makar ya. Jadi ini juga bagian dari sebuah pencerahan juga menurut saya. Karena kita harus tetap melihat kepada hukum yang ada di negara kita. Di dalam pasal 107 KUHP. Di mana ini adalah bagian dari salah satu pelanggaran hukum yang diatur dalam sistem perundang-undangan hukum pidana kita. Oleh karena itu apa yang kita sampaikan ini lebih kepada memperingatkan kepada semua pihak. Ada motif politik membentuk daulah Islamiyah, ada motif politik untuk menduduki gedung DPR MPR RI,
di mana itu adalah simbol demokrasi di negara kita, di mana orang banyak bisa berbuat, mengambil momen dengan menduduki dengan cara-cara yang ilegal, ya, dengan cara-cara yang melanggar hukum. Tapi kalau proses itu demokratis, sebagaimana kegiatan yang dilakukan oleh bapak-bapak kita yang terhormat di DPR, itu adalah proses wajar yang tentu harus kita berikan ruang sebaik-baiknya. Tapi manakala proses itu melanggar aturan, kita lebih senang kita cegah saja. Kita cegah, kita halangi. Kaitan masalah perbuatan makar ini kita ingatkan. Jadi modus operandi makar itu tidak selalu berkonotasi dengan upaya pendudukan kantor pemerintah dengan cara-cara melakukan kudeta saja, tetapi ini sudah berkembang, ya, sudah berkembang. Jadi tadi ada platform Islamic State yang memang sekarang ini sedang ramai, ya. Pengikut-pengikut JAD ini berkembang di mana-mana. Ini semacam early warning lah kepada kita semua bangsa Indonesia, yang tentunya kita tidak ingin negara NKRI ini terganggu, landasan falsafah bangsa kita Pancasila itu terganggu, karena fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara kita sudah sedemikian rupa dibuat oleh para pendahulu bangsa kita ketika menegara di tahun 1945 dengan adanya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, itu kita harus jaga. Jadi dalam hal ini kepolisian ingin mengajak semua pihak, kita jaga marwah apa yang telah ditinggalkan oleh para pendahulu, para pahlawan yang telah gugur, di mana banyak sekali pengorbanan yang diberikan. Fondasi-fondasi dasar kita hanya melanjutkan saja, kita generasi muda yang melanjutkan perjuangan generasi terdahulu. Kalau generasi muda kita tampilannya, kondisinya seperti ini, seperti yang kita tayangkan, ini tentu harus kita pertimbangkan, kita pikirkan baik-baik. Jadi jangan sampai nanti tercabik-cabik, ya. Jadi landasan mulia yang dibangun oleh pendahulu bangsa kita ini tercabik-cabik oleh karena adanya godaan, keinginan-keinginan segelintir orang yang mereka merujuk kepada paham-paham ajaran-ajaran di luar Indonesia. Ini yang terjadi sekarang. Memang era globalisasi, teknologi informasi maju, kemudian orang bisa dengan gampang ingin meniru cara-cara perjuangan orang yang dilakukan di luar negeri untuk diberlakukan di sini. Jadi kepada seluruh bangsa Indonesia, hendaknya mari kita jaga NKRI ini dengan baik, dengan tidak begitu saja menerima paham-paham ajaran yang jauh dari nilai-nilai dasar bangsa kita. Oleh karena itu Polri hanya dalam konteks menjaga negara NKRI dan demokratisasi yang ada, agar tetap dalam koridor konstitusi negara kita. Itu yang berkaitan dengan kelompok jaringan teror ini, yang tentunya kalau boleh kami sampaikan ini bagian dari update saja yang tentu perlu kita ingatkan. Dalam hal itu tentu ke depan kita tidak akan berdiam diri, tetap akan terus melanjutkan upaya-upaya pencegahan, antisipasi